Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Putri, NPM 1921020530 dari Prodi Hukum Tata Negara kelas I. Di sini saya akan membahas tentang substansi hukum Islam. Poin pertama itu ada makna hakikat sesuatu menurut filsafat. Jadi, definisi hakiki atau esensial adalah pernyataan hakikat sesuatu, yaitu suatu pengertian yang abstrak, hanya mengandung unsur-unsur pokok yang diperlukan untuk memahami suatu golongan tertentu, dan untuk membedakannya itu dari golongan-golongan lain, sehingga sifat-sifat golongan tersebut tidak termasuk dalam hakikat sesuatu itu. Lalu, definisi yang disebut dalam ilmu mantik, logika sebagai jami, memuat, dan mani menolak adalah definisi yang paling penting loh dalam ilmu pengetahuan dan filsafat. Nah, definisi itu tersusun dari jenis yang terdekat, genius proximum, dan perbedaan spesifik, differentia specifica. Jenis genus ialah setiap pengertian yang menyatakan hanya sebagian dari hakikat sesuatu. Nah, artinya pengertian tersebut belum menyatakan hakikat sesuatu itu seutuh-utuhnya. Perbedaan spesifik, differentia specifica, ialah setiap pengertian yang membedakan golongan spesies dari jenis genusnya. Misalnya, berkat budi membedakan manusia dari hewan. Poin kedua, kita akan membahas tentang pengertian filsafat hukum Islam. Nah, filsafat hukum Islam itu terdiri dari 3 kata loh, yaitu filsafat, hukum, dan Islam. Yang pertama kita akan bahas tentang filsafat hukum. Filsafat hukum itu adalah pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematis, logis, dan radikal tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik aturan bermasyarakat maupun aturan bernegara. Nah, lalu ada hukum. Hukum adalah peraturan-peraturan tentang perbuatan dan tingkah laku manusia dalam lalu lintas hidup. Secara ringkas, hukum berarti ketetapan. Adapun pengertian filsafat hukum Islam adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum Islam, sumber asal muasal hukum Islam, dan prinsip penetapannya, serta manfaat hukum Islam bagi kehidupan masyarakat dan melaksanakannya. Nah, dengan demikian yang dimaksud dengan filsafat hukum Islam adalah setiap kaidah, asas, atau mabda, aturan-aturan pengendalian masyarakat pemeluk agama Islam. Nah, kaidah-kaidah itu berupa Al-Quran, hadis, pendapat sahabat dan tabi'in, ijma ulama, fatwa, lembaga keagamaan. Filsafat hukum Islam juga dapat diartikan dengan istilah hikmah at-tasyri'. Poin yang ketiga itu ada faktor yang menjadi ciri filsafat hukum Islam. Faktor yang pertama ada wacana atau argumentasi. Nah, ini menandakan bahwa filsafat itu memiliki kegiatan berupa pembicaraan yang mengandalkan pada pemikiran rasio tanpa verifikasi uji empiris. Nah, kebenaran filosofis tidak memerlukan pembuktian-pembuktian atau tidak perlu didasari bukti kebenaran, baik melalui eksperimentasi maupun pencarian data lapangan. Yang kedua itu ada segala hal atau sekalian alam. Nah, artinya semua materi pembicaraan filsafat adalah segala hal, menyangkut keseluruhan yang bersifat universal. Tidak ada yang tidak tersentuh oleh pembicaraan filsafat. Ada atau tidak ada permasalahannya, filsafat merupakan bagian dari perbincangan. Hal itulah yang membedakan antara filsafat dan ilmu pengetahuan yang membicarakan lingkup tertentu. Semuanya dikaji oleh ilmu pengetahuan, dijamah oleh filsafat. Karena inilah universalisme filsafat. Yang ketiga itu ada sistematis.
Artinya, perbincangan mengenai segala sesuatu yang dilakukan secara teratur mengikuti sistematis yang berlaku sehingga tahapan-tahapannya mudah diikuti. Dengan demikian, perbincangan tersebut tepat atau tidak dapat diikuti dan dikaji oleh orang lain meskipun pada akhirnya hanya ada satu pengertian mengenai sesuatu yang dimaksud. Lalu yang keempat ada radikal. Nah, artinya sampai ke akar-akarnya, sampai pada konsekuensi yang terakhir. Yang pertama itu ada kata radix, artinya akar, yang juga disebut arch sebagai ciri khas berpikir filosofis. Perbedaannya dengan pengetahuan adalah adanya asumsi sebagai titik tolak yang disebut sebagai keyakinan filsafati. Yang terakhir ada hakikat, merupakan istilah yang menjadi ciri khas filsafat. Hakikat adalah pemahaman atau hal yang paling mendasar. Jadi, filsafat tidak hanya berbicara tentang wujud atau materi, sebagaimana ilmu pengetahuan, tetapi juga berbicara makna yang hakikat terdapat di belakangnya. Dalam filsafat, hakikat tersebut sebagai akibat dari berpikir radikal. Berdasarkan 5 ciri berpikir filosofis tersebut, itu dapat diambil pemahaman bahwa filsafat merupakan kebebasan berpikir manusia terhadap segala sesuatu tanpa batas, dengan mengacu pada hukum keraguan atas segala hal, bahwa sekalian alam dan segala hal dapat dilihat dari berbagai hal sudut melalui kontemplasi pemikiran yang sistematis, logis, dan radikal. Segala yang dipikirkan filsuf berkaitan dengan hal-hal berikut. Yang pertama, berhubungan dengan sesuatu yang bersifat metafisik yang tidak dapat dilihat. Kedua, berhubungan dengan alam semesta yang fisikal dan terbentuk oleh hukum perubahan. Yang ketiga, segala sesuatu yang rasional dan irasional. Keempat, semua yang bersifat natural dan supranatural. Yang kelima, berhubungan dengan akal, rasa, pikiran, intuisi, dan persepsi. Yang keenam, sehubungan dengan hakikat yang terbatas dan yang tidak terbatas. Ketujuh, berhubungan dengan teori pengetahuan pada semua keberadaan pengetahuan manusia, yang objektif maupun yang subjektif. Kedelapan, berhubungan dengan fungsi dan manfaat segala sesuatu yang didambakan manusia atau dihindarinya. Kesembilan, terakhir, berhubungan dengan kebenaran spekulatif yang bersifat rasional tanpa batas sehingga berlaku pemahaman dialektis terhadap berbagai penemuan hasil pemikiran manusia. Tesis yang menghasilkan antitesis dan terciptanya sintesis. Sekian pembahasan tentang substansi hukum Islam yang dapat saya sampaikan ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.